kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan Tuhan. Tiada yang Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kembali lagi kita boleh duduk tenang untuk menikmati hadirat Tuhan. Bersyukur kita boleh melewati minggu ini, bahkan sudah 6 bulan kita masuk di tahun 2020 dan kita masih dalam keadaan baik. Semua karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang begitu maha kudus menolong kita melewati hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, pagi ini kita akan mulai dengan ibadah kita. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ruang maha kudus, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita naikkan pujian, ku masuk ruang maha kudus. Dengan darah anak domba.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita buka ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan setiap doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah kami tetap hidup dalam ucapan syukur dan mengandalkan Engkau. Ampuni kami juga Tuhan, jikalau sepanjang minggu ini kami menyakiti hati-Mu. Kami mohon ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan, sebagaimana gereja di segala tempat dan waktu mengaku iman percaya mereka kepada Tuhan, maka saat ini kita juga akan mengaku iman kita ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kepadamu apa yang kunasarkan, akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memberikan persembahan Tuhan, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, ku bersuka cita kerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja
Mari kita berdoa untuk setiap persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang sudah kami nikmati. Bahkan kami juga sudah memberi sebagian kecil dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami mohon Tuhan berkati, kuduskan, sucikan, dan boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di mana saja nantinya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dalam pekerjaan mereka ataupun yang belum memberi. Kami percaya bahwa berkat Allah tercurah bagi kami sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Evangelis Siswati. Sambil hamba Tuhan mempersiapkan diri, kita naikkan pujian Engkaulah Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Rajaku, pencipta langit dan bumi. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan ketika kami mengiring Tuhan di dunia ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan.
kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, saya ajak membuka Alkitab yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 19 dan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tetapi saya akan membacakan ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ia pun sia-sia. Ayat yang ke-14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak ada diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ayat yang ke-18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah, walaupun tidak dijelaskan siapakah yang menulis, tetapi Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 telah dijelaskan siapakah penulis kitab Pengkhotbah yang ada di dalam perjanjian lama ini. Kalau kita baca, yang menulis kitab Pengkhotbah yaitu Raja Israel yang di Yerusalem. Ketika kita mengidentifikasi siapakah Raja Israel yang ada di Yerusalem, kita akan tertuju yaitu Raja Salomo, raja ketiga bangsa Israel pada saat itu. Ketika dia menulis surat, ketika dia menulis kitab Pengkhotbah ini, kemungkinan usia atau umur Salomo sudah tua. Saya bisa membayangkan pada saat itu ketika dia sudah tua menulis Pengkhotbah, ya, kitab Pengkhotbah ini, dengan segala kepedihan, dengan segala kehancuran hatinya, dengan segala kegundahan, ketika dia mengenang perjalanan hidupnya mulai dari masa muda sampai dia menjadi raja yang hebat, raja yang kaya, raja yang terkenal. Disinilah dia mulai menyesal bagaimana di dalam penyesalannya telah jatuh di dalam dosa, yaitu dosa karena mengejar kekayaan, karena mengejar wanita-wanita cantik, sehingga ketika Salomo ini tua, mulai dia menyesali segala perbuatannya. Dan di sini dia katakan bahwa segala sesuatu sia-sia adanya. Semuanya adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Seperti tema pada pagi hari ini yang saya akan berikan tema, tidak semua orang kaya bahagia. Kenapa? Mari kita menelusuri. Poin yang pertama, kenapa Salomo menyesal di dalam umurnya atau usianya yang sudah tua. Pada masa mudanya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5, di sini dia katakan apa? Tuhan berjumpa dengan Salomo melewati mimpi. Pada saat itu Tuhan berbicara, "Hai Salomo, minta apa saja yang engkau minta akan kuberi." Tetapi ayat yang ke-9, Salomo mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak minta apa-apa.
Tetapi aku minta hati yang paham menimbang perkara mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya minta hati yang penuh dengan bijaksana bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Artinya, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanannya, Salomo di dalam masa mudanya, dia menjadi orang yang taat, orang yang jujur, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya Salomo mengawali jabatannya sebagai raja. Dia datang kepada Tuhan, dia minta petunjuk kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia kepadanya untuk memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Kemudian di dalam masa jaya-jayanya, setelah dia menjadi raja, Salomo menjadi orang yang terkenal. Salomo menjadi orang yang kaya raya. Bahkan Salomo diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo pada saat itu? Salomo mulai menyimpang karena dia dipengaruhi oleh wanita-wanita cantik yang pada saat itu. Dia jatuh di dalam pelukan wanita-wanita. Sehingga wanita-wanita ini menggiring hidupnya Salomo untuk jatuh di dalam penyembahan kepada berhala. Itulah sebabnya Salomo mulai menyesali di dalam masa tuanya. Dia melihat bagaimana perjalanan hidupnya ketika dia mulai memimpin bangsa Israel, menjadi orang yang takut Tuhan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, dan orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Tetapi ketika dia diberi kekayaan, diberi jabatan yang hebat, diberi umur yang panjang, dia melupakan Tuhan karena pengaruh dari wanita-wanita yang ia miliki pada saat itu. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, betapa sedihnya ketika Salomo ini menulis kitab pengkhotbah. Mungkin dengan tangannya menulis, air matanya terkuras, hatinya penuh dengan penyesalan, hatinya penuh dengan kegelisahan ketika dia membayangkan bagaimana perjalanan hidupnya yang sudah meninggalkan Tuhan atau sudah jatuh di dalam penyembahan berhala. Tetapi kita akan melihat di dalam masa tuanya, dia betul-betul bergantung kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Salomo pada saat itu. Kemudian kalau kita melihat bagaimana setelah merenungkan segala sesuatu yang sudah dia lakukan di dalam perjalanan hidupnya, dia katakan, Tuhan, semua yang kudapatkan, semua yang kukerjakan, semua yang kukejar, semuanya itu adalah sia-sia. Bahkan seperti saya menjaring angin, yaitu berlelah-lelah, tapi saya tidak menikmati apa yang saya miliki pada saat itu. Ayat yang ke-9 dia katakan bagaimana lebih baik. Ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Ini yang ditegaskan oleh Salomo ketika dia mengatakan, aku bekerja dengan keras, aku bekerja dengan lelah-lelah. Tapi ayat yang ke-9 dia mengatakan sia-sia semuanya. Walaupun semuanya sudah kudapatkan, tapi aku tidak memperoleh kepuasan. Walaupun aku sudah bekerja dengan keras, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Kemudian ayat yang ke-10 dia katakan, kekayaan yang dia nikmati tidak hanya dia sendiri yang menikmati, tetapi orang-orang banyak yang menikmati hasil dari kekayaan Salomo. Sedangkan ayat 11, 12 dan 13, Salomo mengatakan, ketika kekayaanku yang begitu banyak, ketika aku menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, bahkan ayat 11 dan 12 dia katakan,
aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa, saudara? Kenapa Salomo tidak bisa tidur dengan nyenyak? Karena takut kekayaannya dirampok oleh orang. Takut kekayaannya dirampas, takut dicuri, takut hilang, takut kebakaran, bahkan takut diambil oleh orang lain. Ini yang dialami oleh Salomo atau yang diberitahukan kepada kita pada saat ini. Ketika hati kita hanya mencintai uang, ketika hati kita hanya mencintai kekayaan, Salomo sudah mengalami, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dia tidak pernah puas. Bahkan hasil pekerjaannya pun dia tidak memperoleh kepuasan. Dan hasil kekayaannya pun yang menikmati adalah orang lain. Dia tidak mengalami tidur yang nyaman dan nyenyak karena ketakutan yang ada mengikuti dalam hidupnya. Kemudian dengan saat itu Salomo mulai sadar, kesadarannya mengingat ayat yang ke-14 di sini dia katakan, bagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya, supaya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, ketika Salomo merenungkan kehidupannya, dia mengingat bagaimana waktu dia lahir melalui rahim seorang ibu, dia telanjang. Dia datang dan menginjakkan kakinya ke dunia tidak membawa apa-apa. Demikian juga dia sadar ketika dia meninggal, ketika dia dipanggil Tuhan, dia juga tidak membawa apa-apa. Dia telanjang, tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Inilah kesadaran Salomo pada saat dia merenungkan kehidupannya. Dia sudah berjerih payah. Dia sudah bekerja dengan keras, dia sudah mengumpulkan harta begitu banyak, tetapi dia menyadari ketika dia datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia juga tidak membawa apa-apa. Disinilah kesadaran Salomo mengatakan semuanya adalah sia-sia. Saudara, kemarin saya melihat YouTube, ada seorang pemuda atau orang yang sudah kaya raya tapi meninggal. Ada gambarnya, ya. Ini adalah orang yang kaya, mati, dikubur, membawa begitu banyak emas-emas yang dia miliki. Bahkan ada juga orang meninggal membawa motor, membawa mobil kesukaannya yang harganya begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah orang-orang ini ketika meninggal membawa emas-emas yang nilainya miliaran, bahkan membawa mobil yang bagus, motor yang dia sukai, apakah dibawa di dalam kerajaan surga? Apakah dibawa ke neraka? Tidak. Siapa yang mengambilnya? Saya yakin ada orang yang ingin mencuri ke kuburan, yaitu mengambil harta yang dibawa oleh orang ini. Walaupun kekayaan dibawa mati, yang mengambil adalah pencuri. Bukan orang ini membawanya ke surga atau membawanya ke neraka. Tidak. Apalagi kalau orang membawa emas-emas dari dunia ini dibawa ke surga. Itu mubadir, saudara. Karena apa? Emas di dunia ketika dibawa ke surga itu bagaikan sampah. Surga tempatnya emas. Semuanya terbuat dari emas. Kenapa harus membawa emas yang dari dunia ini? Dibawa mati. Tidak ada hasilnya. Tidak ada maknanya. Itulah sebabnya Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat poin yang pertama tadi,
bagaimana Salomo menjalani kehidupan mulai dalam masa muda, mulai dia menjadi seorang pemimpin, bahkan dia masuk di dalam usia yang sudah tua. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Siapa yang tidak boleh? Semua orang pasti mengingini atau ingin menjadi kaya. Yang jelas, kekayaan itu asalnya dari mana? Ayat yang ke-7 di sini dia katakan, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Artinya apa, Pak? Kekayaan yang salah, kekayaan yang diperoleh dengan tidak baik, itu yang salah. Kalau ayat 7 ini mengatakan apa? Pejabat-pejabat ini memperkosa hak-haknya orang miskin, mempersulit birokrasi orang-orang yang akan jadi pengusaha. Bahkan pejabat-pejabat ini menjadi pejabat yang korupsi, pejabat yang merampok uang negara, orang-orang yang mencuri. Ini kekayaan yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Semua manusia ingin kaya, semua manusia ingin punya harta, tetapi harta yang tidak diperbolehkan ketika harta ini diperoleh dari cara yang tidak benar. Saudara, saya ingat Ahok pada saat dia menjadi gubernur pada saat itu. Anak buahnya Pak Tong setiap tahun ada yang menginap di Pastori bersama-sama dengan saya. Dia menyaksikan ketika Ahok menjadi gubernur, saudara. Ketika dia mengurus segala sesuatu, itu cepat. Tidak ada namanya pungut-pungutan. Tidak ada namanya calo-calo. Dan tidak ada namanya orang-orang mempersulit semua urusan-urusan. Kenapa? Karena Ahok menekankan harus memperlancar birokrasi setiap masyarakat yang ingin menjadi pengusaha. Bahkan Ahok menekankan tidak boleh menindas orang miskin, tidak boleh menindas orang-orang yang sedang kesusahan. Bahkan Ahok melihat orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang gajinya begitu kecil, sama Ahok dirangkul. Dia menyediakan pekerjaan, dia menyediakan usaha-usaha supaya semua masyarakat atau rakyat yang ada di Jakarta ini bisa hidup makmur, bisa hidup seimbang antara satu dengan yang lain. Ini yang diminta oleh Tuhan. Sebagai pejabat kalau ingin kaya atau kita ingin kaya, janganlah mencari kekayaan dari cara-cara yang tidak baik. Ini yang tidak boleh. Tetapi kalau kita melihat cara-cara yang benar yang harus dilakukan, yaitu seperti ayat yang ke-18 di sini dia katakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara, kalau kita dititipi, kalau kita diberi kekayaan, yang harus kita lakukan atau yang harus kita ucapkan, Tuhan, terima kasih. Harta yang kumiliki, kekayaan yang kumiliki, itu adalah titipan Tuhan atau karunia Tuhan. Kalau karunia ini dititipkan kepada saya, harta ini dititipkan kepada saya, maka saya harus menikmati dengan penuh sukacita. Saya menikmati dengan penuh ucapan syukur. Ini yang diminta oleh Tuhan. Kekayaan itu titipan, kekayaan itu karunia. Maka kita harus menerimanya dan memperlakukan kekayaan ini dengan takut kepada Tuhan. Karena apa?
segala sesuatu yang dititipkan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Memang orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi mata Tuhan senantiasa melihat. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, ada gambar, yaitu orang yang kaya raya tapi tidak menikmati bahagia, yaitu ada si kembar. Si kembar ini anaknya orang yang kaya raya di dunia. Dia bisa sekolah di sekolah yang elit. Rumahnya begitu bagus. Bahkan memakai barang-barang yang branded. Tetapi apa yang dialami oleh orang tuanya? Setiap hari orang tuanya itu mabuk. Setiap hari orang tuanya ini meminum minuman alkohol, bahkan terjerumus dengan kokain. Akhirnya setiap hari perilaku orang tuanya ini tidak baik, saudara. Anaknya sering dipukul, anaknya sering dihukum, anaknya sering dimasukkan di dalam kamar, dikunci, bahkan dimasukkan ke kamar mandi, dikunci. Pada akhirnya si kembar ini tidak menikmati kekayaan yang diperoleh oleh kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya kedua anak kembar ini, dia masuk ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena stres. Apakah ini orang-orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya? Si kembar ini, saudara, kekayaan banyak tapi hidupnya menyimpang. Mereka minum minuman keras. Mereka terjerumus dengan kehidupan yang tidak baik. Akhirnya anak yang menjadi korban. Bahkan ada juga seorang gadis dari keturunan CEO, yaitu fashion. Orang tuanya begitu sibuk mencari, menumpuk, mengumpulkan harta. Siang dan malam dia tidak pernah melihat bagaimana kondisi anaknya, bagaimana tumbuh kembangnya anaknya. Dia dibiarkan. Yang penting dia bekerja, mengumpulkan harta. Tapi dia lupa bahwa anak merupakan aset yang dititipkan oleh Tuhan, yang harus dikerjakan, yang harus dididik, yang harus dibimbing. Tetapi karena kekayaan yang dia kejar, maka anak ini umur 8 tahun sudah terjerumus dengan narkoba. Akhirnya dia tidak bahagia. Orang tuanya juga tidak bahagia melihat anaknya yang seperti ini. Anak yang terjerumus dengan obat-obat terlarang. Apakah seperti ini, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan? Saya pikir tidak mungkin. Kita mengumpulkan harta, kita mencari penghasilan siang dan malam, tetapi lupa memperhatikan tumbuh kembang anak kita, memperhatikan bagaimana kehidupan anak-anak kita. Anak kita adalah aset, anak kita adalah titipan Tuhan. Kalau tidak dikerjakan dan kita hanya mengejar kekayaan, kita hanya mengejar uang, kita hanya mengejar penghasilan, bagaimana dengan anak-anak kita? Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, inilah orang kaya yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita boleh kaya, kita boleh mencari penghasilan, kita boleh bekerja dengan keras, tapi ingat, semuanya ini adalah karunia Tuhan. Semua ini adalah titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Poin yang terakhir, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, yaitu cara menjadi orang kaya. Kalau tadi bolehkah kita kaya? Boleh. Asal kekayaan itu kita peroleh dengan jalan yang baik. Sekarang poin yang ketiga, bagaimana cara kita menjadi orang kaya? Contohnya adalah Salomo, Bapak Ibu. Salomo menjadi raja yang kaya raya.
penghasilannya selain dari gaji menjadi seorang raja, dia juga menjadi seorang pedagang yang gesit. Pedagang yang bisa melihat bagaimana dia harus memperoleh segi-segi kekayaan itu yang akan diperolehnya. Saudara, dia memonopoli pelayaran yang ada. Dia menyiapkan kapal-kapal untuk berdagang. Dia kerjasama dengan Raja Tirus pada saat itu. Sehingga ketika kapal pergi dan kapal pulang, dia membawa barang-barang dagangannya. Dagangannya Bapak Ibu itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 26 sampai 28. Dan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 11, 12, dan 13. Dia membawa apa pada saat itu? Dia membawa pasir, dia membawa kayu, dia membawa emas, dia membawa permata, bahkan dia membawa tembaga, membawa kera, membawa burung merak dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Salomo. Selain dia menjadi raja, tapi dia menjadi seorang pedagang yang hebat. Dia melihat lowongan-lowongan apa yang dibutuhkan di dalam kerajaannya, mulai berdagang. Bahkan dia memiliki perusahaan, yaitu perusahaan tembaga. Ini yang dimiliki oleh Salomo. Selain dia mendapatkan pajak-pajak dari masyarakatnya, dia berdagang, dia punya perusahaan, dia punya gaji. Itulah sebabnya Salomo menjadi kaya raya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berusaha? Apakah kita mau bekerja keras? Bapak Ibu silakan bekerja keras. Tetapi ingat, apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Tidak boleh kita melupakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang diberikan kepada kita, itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Saya akan memberikan contoh 2 orang lawyer, yaitu Hotman Paris, saudara. Dia orang hukum, dia orang Kristen, tetapi saudara tahu, walaupun sebagai orang Kristen, 1 tahun pergi ke gereja hanya 2 kali. Waktu Natal dan waktu Paskah. Pada saat itulah momen untuk bersedih, momen menangis di hadapan Tuhan. Hanya 1 tahun 2 kali. Tetapi dia memperoleh kekayaan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Hotman Paris ini bahagia? Menurut kesaksiannya, saudara, dia pernah mau bunuh diri karena stres. Ya, dia mau bunuh diri. Padahal kekayaannya begitu luar biasa. Kekayaannya tidak bisa dihitung. Barang-barangnya yang begitu mewah-mewah, tetapi dia stres. Bahkan sekarang atau kemarin saya mendengar, melihat YouTube, si Hotman Paris ini mencari ketenangan, meminta nasihat kepada Ustadz Abdul Somad. Dia mencari nasihat kepada orang yang beda dengan kepercayaannya. Bahkan dia rela duduk di sebuah masjid melihat orang-orang yang sedang sholat. Dia meneliti apakah orang-orang itu sejahtera, apakah orang-orang itu menikmati sukacita ketika dia sholat. Ini yang dilakukan oleh Hotman Paris, Pak. Tetapi kalau kita melihat, ada lawyer yang satunya sama-sama orang Batak, yaitu Hotman Sitompul. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube bagaimana Hotman Sitompul ini mengawali pekerjaannya setiap hari. Dia masuk ke ruangan yang dibawa apa? Alkitab.
dia merenungkan firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Walaupun dia orang kaya, bahkan ketika dia melihat dirinya merasa tidak nyaman ketika melihat orang-orang miskin yang tidak dibela, melihat orang-orang yang menderita tidak ditolong. Ini yang dilakukan oleh Hotman Sitompul. Sama-sama orang Batak, sama-sama orang Kristen, tetapi dia mengawali kehidupannya, mengawali pekerjaannya, bahkan mengawali segala sesuatunya, minta petunjuk kepada Tuhan. Dia mulai berdoa, membaca Alkitab, memohon kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kehidupannya sejahtera. Mungkin stres juga, stres biasa seperti manusia biasa. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, walaupun kita kaya, walaupun kita dititipi dengan harta yang cukup, kita akan sejahtera. Bagaimana dengan kita, saudara, yang kami kasih di dalam Tuhan? Apakah kita merasa sukacita dengan harta yang sudah dititipkan oleh Tuhan? Apakah kita sudah mengalami kebahagiaan dengan kekayaan yang ada di dalam diri kita? Saat ini sudah mulai new normal. Marilah kita bekerja. Marilah kita juga melayani Tuhan. Marilah kita juga mendidik anak-anak kita dengan menikmati kekayaan dan harta yang dititipkan oleh Tuhan itu penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, karena itu titipan Tuhan. Saudara, setiap manusia diberi karunia kekayaan berbeda-beda. Ada yang penuh, ada yang setengah, bahkan ada yang sedikit. Tetapi bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memperlakukan kekayaan atau titipan itu? Apakah kita sukacita atau tidak? Banyak sedikit kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarkanlah pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pedoman. Kita boleh kaya, kita boleh mencari uang, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi penuh dengan sukacita, asal kita bergantung kepadanya, asal kita bersyukur kepadanya, dan kita membuat diri kita menjadi orang yang takut Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman ini mengatakan bukan setiap orang kaya pasti bahagia, tapi kami ingin bahagia, menikmati berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dengan ucapan syukur Tuhan, kami menikmati berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu satu persatu, dan saat ini jemaat-Mu mungkin sudah memulai pekerjaan masing-masing yang Tuhan titipkan kepada mereka. Baik sebagai pengusaha, sebagai pegawai, wira swasta, bahkan yang masih mencari pekerjaan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong cukupi, dan Tuhan tolong tuntun dan bimbing anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita doakan bangsa dan negara kita doakan saudara-saudara kita, dan kita masing-masing yang masih dalam suasana COVID ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan menghantarkan kami memasuki bulan yang baru di tahun 2020 ini, itu bulan Juli. Kami mengucapkan puji dan syukur karena penyertaan Tuhan selama 6 bulan lamanya menjalani tahun 2020 ini, khususnya di tengah bencana pandemi COVID yang saat ini masih belum surut dari penularan di seluruh muka bumi, termasuk kami di kota Jayapura. Namun kami memuji Engkau ya Tuhan, bahwa kami masih dalam keadaan sehat, dipelihara
dijaga oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagaimana Tuhan sudah mengantar kami menjalaninya dalam 3 bulan yang lalu, maka sekarang ya Tuhan, kami akan memasuki dalam bulan yang keempat menjalani semua pergumulan ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang mengatur jalannya sejarah, mengatur segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, sehingga umat-Mu tetap terpelihara di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, kami bergumul dengan semua keadaan ini, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberi sukacita dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami memuji Engkau. Saat ini kami mau menyerahkan untuk umat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu dalam seluruh kehidupan masing-masing. Tuhan, nyatakan kasih dan kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami tetap dalam sukacita penuh untuk mengiring Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan yang saat ini sedang kami jalani bersama-sama ya Tuhan, dengan semua profesi yang Tuhan percayakan kepada kami, baik yang dipercaya sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta atau TNI dan Polri Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami, atau semua yang belajar, semua yang menjadi mahasiswa dalam kehidupan masing-masing. Kami muji Engkau karena Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Kami mohon campur tangan-Mu lagi Tuhan untuk memberkati seluruh pekerjaan dari anak-anak-Mu, khususnya Tuhan di dalam tahun ini ketika anak-anak kami akan melanjutkan studi, baik yang tinggal di Papua maupun yang akan pergi. Sungguh-sungguh kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau membuka jalan sehingga anak-anak kami tetap dapat melanjutkan studi mereka, baik yang masuk ke TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Bahkan mereka yang akan menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi untuk mencari pekerjaan. Tuhan, nyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, cukupkan segala keperluan dari setiap orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Walaupun di tengah tantangan dunia yang semakin tidak mudah ini Tuhan, tetapi kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga terus mau berdoa untuk pemerintah Kota Jayapura, pemerintah Provinsi Papua Barat, bahkan negara dan bangsa kami, dan pemerintah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di seluruh bangsa yang bergumul dengan semua pandemi COVID ini. Kami sungguh-sungguh berdoa ya Tuhan, supaya dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan ini terjadi di tengah-tengah dunia, biarlah kami sebagai manusia mengingat akan Engkau ya Tuhan, bahwa kami tidak berdaya sebagai manusia tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kami akan menjadi sia-sia adanya. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan panggil sebanyak mungkin orang untuk datang kepada-Mu untuk melihat situasi ini dan menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah pengendali segala sesuatu yang terjadi. Tuhan yang mengizinkan semuanya, Tuhan juga yang akan mengakhiri, sehingga kami dapat kembali kepada kehidupan normal sebagaimana kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati negara dan bangsa kami dalam mengatur perekonomian negara ini, sehingga kami masih tetap dapat bertahan, kami masih bisa bekerja oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang sedang mengandung di dalam jemaat kami. Tuhan, berkatilah mereka yang juga merindukan anak-anak untuk hadir dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Semua ibu-ibu yang punya bayi-bayi, biarlah Tuhan memberkati mereka untuk menjadi orang tua yang baik, untuk mendidik anak-anak di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja, khususnya Tuhan di bulan Juli ini, ketika banyak gereja sudah mulai membuka gedung-gedung gereja untuk mulai beribadah. Tuhan, tolonglah supaya gereja-Mu tidak menjadi tempat untuk penularan COVID yang baru, tetapi semua umat-Mu boleh menjaga diri dengan mematuhi semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami menjadi sarana Tuhan untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau yang mengerti pergumulan kami masing-masing. Engkau juga melihat ya Tuhan, dalam jemaat-Mu ini ada orang-orang tua yang sudah lanjut usia di dalam kehidupan mereka. Ketika tubuh mereka semakin lemah, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan menyertai dan beri penghiburan kepada setiap orang tua, supaya mereka dapat menikmati hidup di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Berkati keluarga yang merawat mereka dan setiap anak-anak cucu yang mereka lihat, biarlah mereka semuanya itu menyenangkan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah Engkau yang mendengarkan setiap doa kami. Oleh karena itu kami mau mengalaskan doa ini hanya demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati kepada Tuhan dan kita jalani bulan Juli dengan pertolongan Tuhan dan dengan menerima berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai jemaat sekalian dalam menjalani hidup ini dalam pertolongannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian di rumah masing-masing.